Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Administrasi Guru dan Kegiatan Belajar Mengajar. Baiklah, kita langsung ke pembahasan. A. Pengertian administrasi pendidikan dalam profesi guru. Kata administrasi berasal dari bahasa Latin ad dan ministrare, yang menurut Gay 1992 artinya melayani, membantu, menunjang pencapaian tujuan sehingga benar-benar tercapai. Pengertian administrasi secara lengkap menurut Gay adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. Secara umum, administrasi pendidikan adalah keseluruhan proses dengan sumber-sumber manusia yang cocok, dibuat tersedia dan efektif bagi pencapaian maksud organisasi secara efisien. Administrasi guru mengandung proses untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses itu dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemantauan, dan penilaian. Perencanaan meliputi kegiatan menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapainya, berapa lama, berapa orang yang diperlukan, dan berapa banyak biayanya. Perencanaan ini dibuat sebelum sesuatu tindakan dilaksanakan. Administrasi pendidikan mengandung pengertian proses untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses itu dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemantauan, dan penilaian. Administrasi pendidikan mengandung pengertian proses untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses itu dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemantauan, dan penilaian. Perencanaan meliputi kegiatan menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapainya, berapa lama, berapa orang yang diperlukan, dan berapa banyak biayanya. Perencanaan ini dibuat sebelum suatu tindakan dilaksanakan. Baiklah, cukup sekian. Saya lanjutkan ke Saudara Arsa. B. Ruang lingkup administrasi guru. Bidang-bidang yang tercakup dalam administrasi pendidikan adalah sangat banyak dan luas. Tetapi yang sangat penting dan perlu diketahui oleh para guru, kepala sekolah, dan guru-guru pada umumnya adalah sebagai berikut. A. Bidang tata usaha sekolah. B. Bidang personel murid yang meliputi. C. Bidang personel guru. D. Bidang pengawasan atau supervisi. E. Bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. C. Fungsi administrasi guru. Fungsi administrasi dilihat dari konsep dan teori administrasi, maka dapat ditegaskan bahwa proses pengelolaan itu pada prinsipnya dimulai dari proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pemantauan, dan penilaian atau evaluasi terhadap semua program kerja yang memerlukan pengaturan yang baik oleh para profesional untuk mengeliminasi atau efisiensi dan memaksimalkan tingkat pencapaian atau keefektian sumber daya yang tersedia. Berikut ini diuraikan fungsi-fungsi administrasi yang juga dapat diimplementasikan dalam kegiatan pendidikan. A. Perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan awal yang harus dilakukan dalam kegiatan administrasi dan sekaligus sebagai persiapan sebelum sesuatu usaha dilakukan. Rencana merupakan persyaratan dalam melakukan usaha apapun. B. Pengorganisasian. Pengorganisasian menurut Siagan adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta sesuatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai sesuatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. C. Pengarahan. Pengarahan menurut Nur Hadi 1983 adalah usaha memberikan bimbingan dan pengarahan yang diberikan sebagai sesuatu kegiatan pelaksanaan dilakukan untuk memelihara, menjaga, dan memajukan organisasi melalui orang-orang yang terlibat, baik dan struktural maupun fungsional, agar setiap kegiatan yang dilakukan nantinya tidak terlepas dan usaha pencapaian tujuan pendidikan. D. Tujuan administrasi guru. Tujuan administrasi pendidikan adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan operasional pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan.
Tujuan administrasi di sekolah dapat dibedakan atas tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. A. Tujuan jangka pendek. Tujuannya adalah agar tersusun dan terlaksananya suatu sistem pengelolaan instrumental dari proses pendidikan guna pencapai pelaksanaan pendidikan sekolah secara efektif dan efisien dan menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. B. Tujuan jangka menengah. Tujuannya adalah menunjang tercapainya tujuan institusional masing-masing jenis dan jenjang pendidikan seperti yang digariskan oleh kurikulum. C. Tujuan jangka panjang. Untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan nasional seperti digariskan oleh Undang-Undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989. E. Peranan guru dalam administrasi pendidikan. Telah disebutkan bahwa tugas utama guru yaitu mengelola proses belajar mengajar dalam suatu lingkungan tertentu, yaitu sekolah. Sekolah merupakan subsistem pendidikan nasional, dan di samping sekolah, sistem pendidikan nasional itu juga mempunyai komponen-komponen lainnya. Guru harus memahami apa yang terjadi di lingkungan kerjanya. Di sekolah, guru berada dalam kegiatan administrasi sekolah. Sekolah melaksanakan kegiatannya untuk menghasilkan lulusan yang jumlah serta mutunya telah ditetapkan. Dalam lingkup administrasi sekolah itu, peran guru amat penting dan menetapkan kebijaksanaan dan melaksanakan proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, prasarana, personalia sekolah, keuangan dan hubungan sekolah masyarakat. Guru harus aktif memberikan sumbangan baik pikiran maupun tenaganya. Administrasi sekolah adalah pekerjaan yang sifatnya kolaboratif, artinya pekerjaan yang didasarkan atas kerjasama dan bukan bersifat individual. Oleh karena itu, semua personel sekolah termasuk guru harus terlibat. Dalam hubungannya dengan administrasi, seorang guru dapat berperan sebagai berikut. A. Pengambilan inisiatif, pengarah, dan penilaian kegiatan-kegiatan pendidikan. Hal ini berarti guru turut serta memikirkan kegiatan-kegiatan pendidikan yang direncanakan serta nilainya. B. Wakil masyarakat, yang berarti dalam lingkungan sekolah guru menjadi anggota suatu masyarakat. Guru harus mencerminkan suasana dan kemauan masyarakat dalam arti baik. C. Orang yang ahli dalam mata pelajaran. Guru bertanggung jawab untuk mewariskan kebudayaan kepada generasi muda yang berupa pengetahuan. Di penegak disiplin, guru harus menjaga agar terciptanya suatu disiplin. E. Pelaksana administrasi pendidikan. Di samping menjadi pengajar, guru pun bertanggung jawab akan kelancaran jalannya pendidikan dan ia harus melaksanakan kegiatan-kegiatan administrasi. F. Pemimpin generasi muda. Masa depan generasi muda terletak di tangan guru. Guru berperan sebagai pemimpin mereka dalam mempersiapkan diri untuk anggota masyarakat yang dewasa. G. Penerjemah kepada masyarakat, artinya guru berperan untuk menyampaikan segala perkembangan kemajuan dunia sekitar kepada masyarakat, khususnya masalah-masalah pendidikan.